Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya, Cecep Muhammad Yasin, di Cecep Muhammad Yasin Channel. Ya, channel yang berusaha untuk mengedukasi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saudaraku, hari ini saya masih dalam suasana Anies Baswedan yang dinyinyiri. Ya, kita patut berbangga ya sebagai rakyat Indonesia. Ada gubernur kita, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, diakui dunia kinerjanya. Kenapa bisa begitu? Nah, mungkin nanti akan kita baca kejadian dan di sini, dan kenapa saya menyebut mereka-mereka yang nyinyirin atas keberadaan Anies Rashid Baswedan yang menjadi salah satu pembicara di B20, Bloomberg 20 ya. Itu kenapa saya merasa ini mereka sebut idiot, karena jujur saja seharusnya mereka kalau Pancasila, mereka kalau dirinya mengaku Pancasila dan mereka mengaku Indonesia, maka mereka akan bangga. Ada pemimpinnya yang diakui di dunia, dan ini nyata, saudara. Maka kali ini saya akan menjawab. Anies diakui dunia pengusung kebencian menjadi meradang. Ini nyata, saudaraku, dan kita bedah kenapa Anies Rashid Baswedan diakui dunia dan kenapa mereka meradang. Karena memang sepertinya kualitas Anies jauh di atas rata-rata pemimpin di Indonesia. Bahkan Ridwan Kamil mengatakan bahwa tidak ada yang menandingi kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Ini, saudaraku, yang membuat dunia mengakui Anies Rashid Baswedan, dan ini membuat buzzer-buzzer atau pengusung politik kebencian kepada Anies Baswedan meradang. Ya, kita bacakan ya, saudaraku. Tribun Timur, Senin 21 November 2022. Ini Anies di panggung G20 hari ini ya, opini ya, oleh Irwani Pane, founder dan CEO Grounds Indonesia. Tribuntimur.com. Perhelatan akbar konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali berlangsung sangat sukses selama 2 hari dan membawa nama harum bangsa Indonesia. Top, memang benar itu ya. Banyak persepsi positif bermunculan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan hal ini berdampak tidak hanya kepada penyelenggara G20. Sebagai pendukung Anies, di mana Anies mengatakan untuk berbicara dengan jujur, ya, kita mengakui ini adalah salah satu prestasi Pak Jokowi. Oke? Nah, ini. Tetapi kehadiran pemimpin negara juga memberi image yang baik buat negara kita dan menaikkan performa Indonesia di kancah internasional. Namun di sela-sela keberhasilan penyelenggaraan G20 yang dihadiri pemimpin negara besar dan berpengaruh, namun juga tidak luput kehadiran Anies Baswedan yang sempat mencuri perhatian publik. Tidak hanya kalangan pemburu berita, juga para peserta konferensi KTT, sehingga banyak kalangan bertanya-tanya tentang kehadirannya. Ini kehadiran Anies Baswedan, apalagi beliau sudah tidak menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sudah tidak menjabat, saudaraku. Ini istimewanya Anies ya. Kehadiran Anies dan berbicara di panggung bergengsi tingkat dunia tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa beliau yang saat ini tidak mempunyai jabatan dan posisi di pemerintahan dapat eksis dan berbicara serta sharing pengalaman, berbagi pengalaman. Kehadiran Anies di G20 ada baiknya kita ikuti pemikiran dari Jamiluddin Ritongan yang dimuat harian Republika 14 November 2022 menyatakan bahwa 1. Tampilnya Anies di G20, kapasitas dan kompetensinya telah diakui di dunia internasional. Tentu penyelenggara sekali KTT yang dihadiri
pemimpin dunia akan sangat ketat menyeleksi penyelenggara. Ini sudah disampaikan dalam dalam unggahannya ya, oleh Jamiluddin Ritongan. 2. Hasil kerja dan karya menjadi rujukan sebagai narasumber setelah sukses membangun kota metropolitan DKI Jakarta. Sukses membangun. Ngopi dulu saudaraku ya. Yang perlu disimak ini, konferensi tingkat dunia dan bergengsi. Tentu para narasumber yang diundang tentu tidak terlepas dari prestasi dan kerja nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya. Anies tentu tak akan diundang atau sharing session jika hanya mengandalkan pencitraan semata. Apalagi situasi menjelang Pilpres 2024 terasa mengganggu kehadirannya, terutama bagi calon kandidat dan para pendukungnya. Ya, ini benar. Tentu panitia G20 atau B20 juga tahu bahwa situasi saat ini Indonesia mendekati Pilpres. Ya, kurang lebih 2 tahunan kan. Tentu situasinya sudah dibaca dan mereka tentu tidak mau beresiko kalau harus menghadirkan sosok salah satu kandidat yang apalagi Anies sudah dideklarasikan oleh salah satu partai, itu Partai Nasdem, maka harusnya menjadi pertimbangan nih supaya tidak menjadi gejolak. Tapi ya karena prestasi Anies ini nyata saudaraku ya, sehingga ya mereka mau nggak mau tetap menghadirkan Anies Rashid Baswedan karena skalanya skala dunia dan itu sudah ketat dan tentu sudah dibicarakan. Maka menjadi aneh ketika banyak orang yang nyinyir itu mereka pengusung kebencian seperti orang idiot, saya katakan ya seperti Dede Budiarto lah menanyakan, nyinyir kepada Anies itu tidak bangga. Dia itu pejabat negara, dia itu saat ini komisaris, harusnya bangga dengan prestasi itu, tapi nyatanya ya pas kontrol tupoksinya apa kita nggak tahu tupoksinya, dia keluar dari tupoksi dan berbicara masalah politik. Kalau bicara masalah politik harusnya dia sudah turun levelnya, tidak boleh jadi komisaris lagi ya. Tapi ya begitulah di era sekarang ini kan, di era Pak Jokowi ada, kalau terasa pejabatnya itu kalau ada mereka yang mengganggu kedudukannya atau dianggap pesaingnya seperti tidak dewasa sehingga mereka mengeluarkan kata-kata ya atau ujaran-ujaran yang tidak masuk akal. Ini saya katakan idiot ini. Idiot. Kalau saya bangga ada gubernur. Saya ini bukan orang Jakarta tapi saya bangga. Dan ada gubernur, ada Pak Ridwan Kamil diundang. Bangga banget. Dua putra dan ini anehnya ini Pak Ridwan Kamil tidak dimasalahkan, yang dimasalahkan why, kenapa mesti hanya Anies Rashid Baswedan? Itu loh yang menjadi pertanyaan. Idiot banget kan? Karena politiknya pengusung kebencian. Oke, kita lanjutkan saudaraku. Ini kita lanjutkan lagi misalnya. Ini sudah mantan ya. Mantan Gubernur Jakarta tersebut diundang panitia untuk menjadi salah satu narasumber di acara G20 di Nusa Dua Bali. Ini salah satu acara ya. Bloomberg itu B20 itu sebelum ada G20, sebelum G20 dilaksanakan, agenda pokoknya yaitu kumpulan kepala negara, mereka mengadakan B20. Hal ini karena keberhasilan sebagai pemimpin di DKI terkait dengan pengendalian emisi karbon. Ini tidak pernah dibahas. Hal ini karena keberhasilan Anies sebagai pemimpin di DKI terkait dengan pengendalian emisi karbon. Bahkan menurut informasi yang ditulis media bahwa Anies berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% tahun 2020. Keren. Emisi karbon dulu. Iya kan? Anies menganggap pencapaian luar biasa di ibu kota tersebut dimungkinkan karena salah satunya mengubah kota yang tadinya care oriented development menjadi transit oriented development. Secara tangible, kota metropolitan Jakarta terasa dampaknya terutama pembangunan infrastruktur. Itu artinya persepsi orang, baca opini publik dan panitia penyelenggara menganggap pentas dan kredibel pantas itu artinya persepsi, saya ulangi lagi, itu artinya persepsi orang, opini publik, dan panitia penyelenggara menganggap pantas dan kredibel dalam membicarakan kota di Jakarta di G20. Hebat Anies ini.
Terlepas dari komentar miring yang beredar dari lawan politik tentang kehadiran Anies di G20 untuk melakukan pencitraan semata, itu juga sebuah pendapat yang perlu diklarifikasi. Sebagai tuan rumah, sepantasnya mereka bangga, dan Indonesia bangga, dan mereka juga bangga, dan memberikan apresiasi dengan tampilan salah satu putra terbaik Indonesia yang sudah dideklarasikan sebagai salah satu calon pemimpin perubahan. Sosok Anies sebagai salah satu anak bangsa telah membangun hubungan diplomasi yang mampu menunjukkan kapasitasnya di panggung internasional. Kapasitas, itu berhubungan dengan kualitas dan integritas, ya kan? Yang telah mendapat respon positif dari pemimpin dunia sekaliber Joe Biden, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, dan pemimpin G20 lainnya. Kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki Anies Rashid Baswedan merupakan pintu masuk, itu yang 3 point, untuk dapat berinteraksi dengan baik dengan pemimpin dunia. Begitupun kemampuan diplomasi pada saat berkomunikasi menimbulkan trust atau kepercayaan. Ini nyata, saudaraku lihat videonya Anies, keren kan, cara menerangkannya, cara berbicaranya, gerak tubuhnya, ungkapan-ungkapannya, kalau orang bilang daging semua, saudaraku. Semua calon memiliki kesempatan untuk menunjukkan, menimbulkan trust. Mari kita beri ruang dan kesempatan kepada tokoh hebat lainnya yang kita miliki sebagai calon pemimpin dunia dan berkiprah melanjutkan presiden sebelumnya. Semua calon memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan komunikasi dan diplomasi internasional. Tetapi apakah setiap kandidat memiliki kemampuan dan kesempatan itu? Nah, silakan. Kalau memimpin, kalau jenengan berbicara hanya orang yang pandai selfie, pandai ngomong, pandai pencitraan saja, maka Anda melihat, silakan. Lihat Gubernur Jawa Tengah. Dan Anda lihat fakta. Jawa Tengah, saya tidak mendiskusikan, silahkan banggakan. Tapi nyata semua orang sudah tahu di Indonesia bahwa Jawa Tengah adalah salah satu provinsi termiskin. Harusnya itu yang Anda para buzzer, yang kalian para buzzer, para pengusung politik kebencian pertanyakan. Karena Indonesia saat ini butuh perubahan, dan perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berintegritas dan berkualitas, juga sudah membuktikan. Dan insya Allah Anies sudah nyata membuktikan integritasnya, kualitasnya, dan kerjanya. Tidak hanya ngomong saja. Itu nyata, saudaraku. Mari lihat rekam jejak. Lihat penilaian. Fakta Anies Rashid Baswedan sama dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Ridwan Kamil, prestasinya sulit disaingi. Itu nyata, saudaraku. Ya, mari kan saudaraku, berhubungan dengan ini terjawab sudah dari opini di Tribun Timur ini, semuanya adalah nyata, dan kita wajib bangga kepada Anies Rashid Baswedan yang sudah diakui kualitasnya dan integritasnya di dunia internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Muhammad Yasin. Salam merdeka, salam berkedaulatan, salam sehat, menyampaikan.